Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from third group. That are Dava, Nitya, Putri, and Zahra. Here we going to present about a word and its forms, inflection. There are 7 parts that would be explained in this chapter. Jadi, di inflection kali ini kita akan menjelaskan mengenai 7 bagian yang terdiri dari yang pertama, word and grammar, yang kedua, distinction between regular and irregular forms, yang ketiga, forms of noun, yang keempat, pronoun and determiners related to singular and plural terms, yang kelima, forms of verbs, yang keenam, positive, comparative, and superlative related to adjective forms, dan yang terakhir, conclusion and summary. So let's get started. For the first part, we're going to present about what is inflection. Inflection is variation in the form of a word, typically by means of an affix that expresses a grammatical contrast. Jadi, inflection ini merupakan pembentukan kata yang biasanya melalui imbuhan di mana sebuah kata dimodifikasi untuk mengekspresikan kategori tata bahasa yang berbeda. Contohnya seperti tense, case, voice, aspect, person, number, gender, mood, animacy, and definiteness. Ini adalah bidang morfologi yang berkaitan dengan perubahan bentuk kata yang ditentukan, tentunya melalui afiksasi, atau secara potensial mempengaruhi konteks grammar yang muncul. In the second part, there are words and grammar. In this chapter, we will focus on variety. Words that don't have to be listed because they are merely grammatically and which itself may or may not to be listed, depending on whether its meaning is predictable or not. Jadi, maksudnya di sini dalam sebuah kata, grammar akan secara otomatis berubah bergantung pada arti yang dapat diprediksikan. For the example, first, this pianist performed in the local hall every week. Second, Mary told us this pianist performed in the local hall every week. Third, the performance last week was particularly impressive. All the words in yellow mark have a suffix s, ed, and ans. The suffix s and ed are dependent on the grammatical context, in a way that the suffix ans is not. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, untuk contoh yang pertama, kenapa verb perform itu mempunyai suffix s? Karena subjek dari perform adalah singular, yaitu pianis, dan itu merupakan present tense. Untuk contoh yang kedua, seperti yang kita tahu, performs di sini tuh berubah menjadi performed karena leksim dari perform sendiri kan perform. Karena ini kata kerjanya adalah past tense, makanya berubah menjadi performed sehingga mengalami inflection. Untuk contoh yang ketiga, performance, kenapa sufiksnya ans? Karena performance itu adalah kata benda. Soalnya performance bukan varian dari verb, makanya dia jadi noun. In the next part, there are lexemes, word forms, and grammatical words. Lexemes are kind of word that is abstract or unpredictable. In the other definition is bare or an affixed word. Word forms are the phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something. Grammatical words are kind of word which link a lexeme and its word form contextually. Dengan kata lain, lexeme adalah jenis kata yang abstrak yang masih belum ditempelkan dengan afiks. Lalu kalau word forms adalah bunyi fonologis atau ortografik dari tampilan suatu kata. Nah, kalau grammatical ini adalah jenis kata yang menghubungkan suatu leksim dengan bentuk kata lainnya. Contohnya, untuk yang leksim adalah row and perform. Kalau untuk yang word forms
Ada dua contoh di sini. Yang pertama, there were 4 rows of seats. Dan yang kedua, one person rows the boat. Perbedaan dari dua sentence ini, untuk yang pertama, rows-nya itu dipakai sebagai kata benda. Untuk yang kedua, rows-nya itu dipakai sebagai kata kerja. Dan yang terakhir, untuk contoh dari grammatical words, juga ada dua sentence. Yang pertama, this pianist performs in the local hall every week. Yang kedua, Mary told us that this pianist performed in the local hall every week. Perbedaannya, untuk kalimat yang pertama, dia itu present tense, dan yang kedua adalah past tense. Okay, now we are going to explain about regular and irregular inflection. Regular inflection is the way we change a word's form to reflect the things like tense, plurality, gender, and etc. It's usually governed by consistent, predictable rules. Jadi, infleksi reguler adalah proses pengubahan bentuk kata dalam konteks bentuk kata jamak, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk proses pengubahannya, kita bisa lihat di sini dari reguler ke plural. Mulai dari boy menjadi boys, book menjadi books, box menjadi boxes, beach menjadi beaches, lady menjadi ladies. Regular inflection is the way a word is inflected doesn't seem to follow any rules or convention at all. Jadi bedanya irregular sama regular yang tadi, irregular ini pembentukan katanya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan peraturan. For the example of irregular to plural form, yang pertama ada mouse menjadi mice, lalu goose menjadi geese, child menjadi children, foot menjadi feet, man menjadi man, woman menjadi women. This part, we are going to explain about forms of nouns, pronouns, and determiners. Noun can be defined as syntactic and lexical word category that can be used as a noun phrase head. There are singular and plural countable noun forms in English. Jadi, noun atau nomina adalah kata yang bisa menjadi bagian awal dari noun phrase. Nah, noun itu sendiri mempunyai dua bentuk. Yang pertama singular yang berarti satu, dan plural yang berarti jamak. Next, pronouns are lexical items that obtain their meaning from a sentence other noun phrase. Jadi, pronoun adalah kata ganti yang dapat menggantikan suatu kata benda atau kata frasa benda. Yang terakhir, determiners are syntactic and functional word category that make a noun phrase when combined with a noun. Some determiners have a singular-plural contrast, like nouns and pronouns combine a singular-plural contrast with contrast between subject and non-subject forms unique to them. Jadi, singkatnya, determiners ini adalah kata atau frasa yang digunakan sebelum kata benda. Sebagai contoh, the example of nouns, the Lexin car has a singular form car and a plural form cars, which has the suffix s on the root word car. Lexin car ini memiliki bentuk singular car dan bentuk plural cars, yang mana suffixnya s, karena leksin pertamanya adalah singular. Tetapi, ada beberapa kata yang bersifat plural dan tak pakai suffix, sehingga tidak merubah vowel, seperti sheep, fish, dan deer. Perlu dipahami juga bahwa bentuk plural hanya dimiliki oleh noun dalam bentuk benda yang bisa dihitung. Kita bisa mengatakan bahwa car memiliki cars, tapi rice tidak pernah memiliki bentuk jamak rices. Ada pengecualian dalam kasus noun benda yang dapat dihitung seperti scissors dan pens yang hanya memiliki bentuk jamak dengan suffix s. Next, the example of pronouns. Kata ganti dari I adalah my, you adalah your, we adalah our, they adalah their. Next, the example of determiners. There are two determiners that have singular plural contrast seperti this, which have this and this, and that, which have that and those. Now, we are going to explain about forms of verbs and adjective.
Apa aja sih bentuk dari kata kerja dan kata sifat, dan gimana caranya kita dapat mengetahui bentuk-bentuk tersebut? Oke, jadi cara lain dalam menempatkan berbagai macam kata kerja kosakata perfect participle dari verb dan passive participle dari verb sama-sama untuk mengekspresikan kata kerja. Leksin kata kerja paling banyak ada 5 bentuk, padahal mah kenyataannya kebanyakan kata kerja hanya memiliki 4 bentuk, karena past tense dan perfect atau passive participle sama-sama bentuk kata kerja. Lalu, bagaimana dengan adjektif atau kata sifat? Kosakata seperti green, greener, greenest mengekspresikan bentuk positif, comparative, and superlative dari kata green. Jadi ini untuk kontras kepada perbandingan dimensi terhadap green, greener, dan greenest yang ada pada kata green. Untuk contoh verbs di sini, kami menggunakan kata give. Ada 5 bentuk. Yang pertama, orang ketiga singular present tense, yaitu gives. Contoh kalimatnya, Mary gives a lecture every year. Yang kedua, past tense, menjadi gave. Contoh kalimatnya, Mary gave a lecture last week. Yang ketiga, progressive participle, menjadi giving. Contoh kalimatnya, Mary is giving a lecture today. Yang keempat, perfect or passive participle, menjadi given. Contoh kalimatnya, Mary has given a lecture today. The lecture is always given by Mary. Yang terakhir, basic form, used everywhere else, menjadi give. Contoh kalimatnya, Mary may give a lecture. Mary wants to give a lecture. Mary and John give a lecture every year. Contoh dari adjektif atau kata sifat telah terbagi menjadi 3 bentuk, dari yang positif, comparative, dan superlatif. Seperti kita bisa lihat, happy, happier, happiest, long, longer, longest, pure, purer, purest, untidy, untidier, untidiest, good, better, best. Contoh kalimatnya, this field is greener than that one. This field is green than that one. These greenest fields of all are here. Semua contoh di atas menunjukkan pola sufiksasi yang teratur dengan R dan S, kecuali better dan best. Secara umum, sufiks R dan S muncul pada kata sifat yang bentuk dasarnya memiliki satu suku kata, atau bisa juga 2 suku kata, asalkan suku kata kedua diakhiri dengan vokal, misalnya tidy dan yellow. So, for the last part of this presentation, we would like to tell you the conclusion and the summary of our task. Some words or lexemes have more than one word form, depending on the grammatical context or on choices that grammar forces us to make. For example, in nouns between singular and plural, this kind of word formation is called inflectional. Inflection is the way in which words alter their endings to showcase number, gender, and etc. Insofar as grammar affects all words alike, the existence of inflected word forms doesn't have to be noted in the dictionary. However, the word forms themselves must be listed if they are irregular. Inflection affects nouns, verbs, adjectives, and a few adverbs, as well as the closest classes of pronouns, determiners, auxiliaries, and others. However, the maximum number of distinct inflected forms of any open class lexeme is small. Jadi, singkatnya, sebuah infleksi adalah perubahan bentuk dasar dari sebuah kata yang mempengaruhi kata benda, kata sifat, dan kata kerja, juga menunjukkan arti gramatikal yang berbeda. So, that's all from us. If we have a lot of mistake, we beg your pardon. The last beautiful word, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.